Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Kursin dengan NIM 742 352 024 084. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video reaction dan analisis sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perkembangan Pemerintahan di Indonesia yang diampu oleh Bapak Arianto Ardinansyah MSI. Dalam video ini, saya akan membahas pemahaman saya terhadap materi yang disampaikan, manfaat yang saya peroleh, pendapat pribadi saya, serta kritik dan saran terkait isu yang dibahas dalam video. Analisis ini saya susun berdasarkan hasil pengamatan dan pemahaman saya terhadap isi video yang telah ditugaskan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan isi videonya. Aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai kota dan daerah di Indonesia harus menjadi alarm serius bagi penguasa negeri ini. Karena suara mahasiswa mewakili suara rakyat yang resah atas kebijakan dan langkah penguasa yang memicu ketidakadilan di masyarakat. Protes mahasiswa atas kenaikan harga BBM non-subsidi tentu mewakili keresahan terkait semakin melemahnya daya beli masyarakat karena harga bahan pokok juga ikut naik. Terlebih lagi, ancaman PHK masih terus menghantui dunia usaha akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Sementara itu saudara, di saat situasi ekonomi sulit dan ruang fiskal APBN kita tidak longgar, Presiden Prabowo belum terlihat akan mengambil kebijakan yang berbeda terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Padahal Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut telah terjadi pemborosan sebesar 1 triliun rupiah setiap bulannya dalam pelaksanaan program MBG. Fakta ini semakin memperkuat ketidakadilan yang dirasakan publik. Masyarakat menilai pemborosan MBG seharusnya bisa digunakan untuk subsidi BBM untuk mencegah kenaikan harga. Dan di tengah derasnya protes terhadap pelaksanaan program MBG, rapat pembahasan anggaran BGN di DPR malah berlangsung tertutup. Ironinya, usulan untuk melaksanakan rapat pembahasan tertutup justru datang dari inisiatif DPR sang wakil rakyat. DPR yang mewakili suara rakyat seharusnya bertindak kritis dan mengawasi pemerintah. Berani bersuara lantang jika ada potensi penyelewengan dan kerugian negara. 1,5 tahun sudah mereka menjabat dan selama itu pula mereka gagal menjalankan fungsi check and balances. Di saat keresahan serta protes publik tidak lagi didengar oleh pemerintah dan DPR, maka aksi turun ke jalan jadi pilihan satu-satunya untuk menyalurkan aspirasi. Presiden Prabowo berkali-kali menyatakan bahwa dirinya bekerja atas mandat yang diberikan rakyat. Maka kini saatnya Presiden Prabowo harus betul-betul mendengarkan suara rakyat yang diwakili mahasiswa. Tidak cukup sekadar menerima dan berdialog dengan mereka. Tetapi pemerintah dan DPR harus segera berbenah sesuai tuntutan rakyat yang disuarakan mahasiswa. Setelah menonton video tersebut, saya memahami bahwa aksi demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan rakyat, terutama terkait kenaikan harga BBM non-subsidi, melemahnya daya beli masyarakat, serta ancaman PHK, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional. Video ini juga menyoroti polemik program makan bergizi gratis atau yang disebut dengan MBG yang dinilai masih memiliki berbagai permasalahan, termasuk dugaan pemborosan anggaran yang cukup besar. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,
mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara, terutama ketika banyak kebutuhan masyarakat yang dianggap lebih mendesak untuk diprioritaskan. Selain itu, video ini juga mengkritisi sikap DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Khususnya ketika pembahasan anggaran dilakukan secara tertutup, sehingga menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dari video ini juga, saya memperoleh pemahaman bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai penyambung suara rakyat dan penyampaian aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintah. Saya juga memahami bahwa kondisi ekonomi seperti kenaikan BBM, melemahnya nilai tukar rupiah, dan ancaman PHK dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, video ini mengajarkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah terhadap kritik merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Secara pribadi saya menilai bahwa penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan tindakan yang positif karena menunjukkan kepedulian terhadap kondisi bangsa. Mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga berusaha mengingatkan pemerintah agar lebih memperhatikan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan tantangan. Adapun kritik saya terhadap pemerintah dan DPR terlihat belum cukup responsif terhadap berbagai keresahan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika harga kebutuhan hidup meningkat dan kondisi ekonomi semakin sulit, masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan hanya penjelasan mengenai penyebab masalah. Selain itu, pembahasan anggaran yang dilakukan secara tertutup, terutama pada program yang sedang mendapat sorotan publik, dapat menimbulkan kesan kurang transparan. Jika kritik hanya didengarkan tanpa adanya tindak lanjut dan nyata, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat terus menurun. Sebagai kesimpulan, video ini menunjukkan bahwa suara mahasiswa pada dasarnya merupakan representasi dari suara rakyat yang menginginkan keadilan, transparansi, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak cukup hanya didengar aspirasi tersebut, tetapi juga harus menunjukkan langkah konkret melalui kebijakan yang efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Itulah tadi reaction video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.